Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami, yaitu kelompok 3 untuk mempresentasikan makalah kami yang berjudul Perkembangan Obat Tradisional di Era Industri 4.0. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri saya dan juga anggota kelompok saya. Saya Nur Hikmatun Nabilah selaku moderator, teman saya Ferdinanda Beatrix Indir selaku pemateri pertama, Indah Duyanti selaku pemateri kedua, Khairunisa selaku pemateri ketiga, dan Muhammad Riano Fenan Lampir selaku pemateri keempat, dan juga Paulina Fransina Mendopma selaku notulen 1 dan Jani Kumune selaku notulen 2. Oke, selanjutnya tanpa membuang-buang waktu, saya persilahkan kepada para pemateri untuk mempresentasikan makalah kami. Kepada para pemateri dipersilahkan. Latar belakang. Indonesia dikenal sebagai negara memiliki keanekaragaman sumber daya alami juga kebudayaan. Keanekaragaman budaya ini tercermin kepada keanekaragaman produk obat tradisional. Perlu mengangkat keunggulan obat tradisional agar memiliki kompetensi dalam persaingan pasar industri dengan mengadopsi teknologi terbaru. Obat tradisional sejak zaman dahulu memainkan peran penting dalam menjaga kesehatan, mempertahankan stamina, dan mengobati penyakit. Oleh karena itu, obat tradisional masih berakar kuat dalam kehidupan masyarakat hingga saat ini. Penggunaan obat tradisional di Indonesia sudah berlangsung sejak ribuan tahun yang lalu, sebelum obat modern ditemukan dan dipasarkan. Hal itu tercermin antara lain pada lukisan di relief Candi Borobudur dan resep tanaman obat yang ditulis dari tahun 991 sampai 1016 pada daun lontar di Bali. Yang berikut, pengertian obat tradisional. Obat adalah bahan atau zat yang berasal dari tumbuhan, hewan, mineral, maupun zat kimia tertentu yang dapat digunakan untuk mencegah, mengurangi rasa sakit, memperlambat proses penyakit, dan atau menyembuhkan penyakit. Obat harus sesuai dosis agar efek terapi atau khasiatnya bisa kita dapatkan. Obat tradisional adalah obat-obatan yang diubah secara tradisional turun-temurun berdasarkan resep nenek moyang, adat istiadat, kepercayaan, atau kebiasaan setempat, baik bersifat magic maupun pengetahuan tradisional. Menurut penelitian masa kini, obat-obatan tradisional memang bermanfaat bagi kesehatan dan saat ini penggunaannya cukup gencar dilakukan karena lebih mudah dijangkau masyarakat, baik harga maupun ketersediaannya. Selanjutnya akan dibaca oleh pemateri berikut. Baik, saya akan melanjutkan materi yang telah dibaca teman saya Ninda. Saya akan menjelaskan slide ketiga dan slide keempat, yakni macam-macam obat tradisional. Yang pertama adalah jamu. Jamu adalah obat tradisional yang disiapkan dan disediakan secara tradisional. Berisi seluruh bahan tanaman yang menjadi penyusun jamu tersebut, higienis atau bebas cemaran, serta digunakan secara tradisional berdasarkan pengalaman, jamu telah digunakan secara turun-temurun selama berpuluh-puluh tahun, bahkan mungkin ratusan tahun. Pada umumnya, jenis ini dibuat dengan memacu pada resep peninggalan leluhur atau pengalaman leluhur. Sifat jamu umumnya belum terbukti secara ilmiah atau empirik, namun telah banyak dipakai oleh masyarakat luas. Belum ada pembuktian ilmiah sampai dengan klinis, tetapi digunakan dengan bukti empiris berdasarkan pengalaman turun-temurun. Yang kedua, obat herbal terstandar. Obat herbal terstandar atau OHT juga tidak sama dengan fitofarmaka. Obat herbal terstandar adalah obat tradisional yang berasal dari ekstrak bahan tumbuhan, hewan maupun mineral. Jamu dapat dinaikkan kelasnya menjadi
herbal terstandar dengan syarat bentuk sediaannya berupa ekstrak dengan bahan dan proses pembuatan yang terstandarisasi. Di samping itu, herbal terstandar harus melewati uji praklinis seperti uji toksisitas atau keamanan, kisaran dosis farmakodinamik atau kemanfaatan, dan teratogenik keamanan terhadap janin. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya, Arun. Baik, saya akan melanjutkan materi yang telah dibacakan teman saya, Indah. Macam obat tradisional, fitofarmaka. Fitofarmaka merupakan jenis obat tradisional yang dapat disejajarkan dengan obat modern karena proses pembuatannya telah terstandar dan khasiatnya telah dibuktikan melalui uji klinis. Fitofarmaka dapat diartikan sebagai sediaan obat bahan alam yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinis dan uji klinis. Bahan baku serta produk jadinya telah distandarisasi BPOM RI 2004. Pengembangan obat tradisional. Saat ini meskipun obat tradisional cukup banyak digunakan oleh masyarakat dalam usaha pengobatan sendiri, self-medication, profesi kesehatan atau dokter umumnya masih enggan untuk meresepkan atau menggunakannya. Hal tersebut berbeda dengan di beberapa negara tetangga seperti Cina, Korea, dan India yang mengintegrasikan cara dan pengobatan tradisional di dalam sistem pelayanan kesehatan formal. Alasan utama keengganan profesi kesehatan itu untuk meresepkan atau menggunakan obat tradisional karena bukti ilmiah mengenai khasiat dan keamanan obat tradisional pada manusia masih kurang. Dalam rangka pengembangan obat tradisional, Indonesia menjadi obat herbal terstandar dan fitofarmaka. Standarisasi dan persyaratan mutu sintesia obat tradisional merupakan hal yang perlu diperhatikan. Agar obat tradisional dapat diterima di pelayanan kesehatan formal atau profesi dokter, maka hasil data empirik harus didukung oleh bukti ilmiah adanya khasiat dan keamanan penggunaannya pada manusia. Bukti tersebut hanya dapat diperoleh dari penelitian yang dilakukan secara sistematik. Tahapan pengembangan obat tradisional menjadi fitofarmaka adalah seleksi uji preklinik atau uji toksisitas dan uji farmakodinamik. Standarisasi sederhana penentuan identitas dan pembuatan sediaan terstandar dan uji klinik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu perkembangan dalam bidang industri. Pada era evolusi industri ini telah banyak perusahaan industri yang mengelola obat tradisional menjadi obat-obatan herbal. Salah satunya industri obat tradisional atau yang dikenal dengan IOT. IOT adalah salah satu industri yang mengelola obat tradisional dengan aset di atas 600 juta rupiah, tidak termasuk uang tanah dan pembangunan. Salah satu obat tradisional yang diproduksi melalui hasil industri adalah obat tradisionalis lisensi. Obat tradisional asing yang diproduksi oleh perusahaan industri obat tradisional atas persetujuan dari perusahaan dan yang bersangkutan dengan memakai merek dan nama dagang dari perusahaan tersebut. Baik, itu saja materinya, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada para pemateri. Itulah tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua.